Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok F akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami terkait studi kasus peralihan metabolisme dalam puasa dan sel kanker. Perkenalkan, saya Nadia dengan NIM 231041. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jalur dasar metabolisme dari glukosa. Yang pertama itu ada glikolisis. Glikolisis adalah reaksi yang memecah glukosa menjadi asam pirufat. Reaksi ini menghasilkan energi dalam bentuk ATP dan NADH di sitoplasma sel. Reaksi dari glikolisis itu melibatkan serangkaian reaksi yang dikatalis oleh enzim-enzim spesifik. Untuk reaksi-reaksi dan enzimnya nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Saya lanjut ke gluconeogenesis. Gluconeogenesis adalah reaksi yang mensintesis glukosa dari prekursor non-karbohidrat. Itu ada asam laktat, gliserol, dan juga asam amino. Prosesnya terutama terjadi di hati. Nah, jalur ini sangat penting untuk mempertahankan kadar gula darah di dalam tubuh. Nah, ini berfungsi pada saat seseorang berpuasa, di mana terjadinya penurunan kadar gula darah di dalam tubuh seseorang. Nah, gluconeogenesis itu Gluconeogenesis melibatkan 3 enzim kunci, yaitu ada enzim fosfoenolpiruvat karbokinase, fruktosa 1,6-bisfosfat, dan glukosa 6-fosfat. Enzim ini mengalami peningkatan yang secara biokimia itu berarti tubuh sedang mengaktifkan gluconeogenesis untuk menghasilkan glukosa baru. Nah, pada jalur gluconeogenesis dapat kita lihat di sini panah yang berwarna biru yang arahnya ke atas. Di sini insulin itu mengalami penurunan dan glukagon mengalami peningkatan. Ini terjadi pada saat seseorang berpuasa. Nah, selanjutnya hubungan dari gluconeogenesis dan glikolisis. Di sini ada jalur dari gluconeogenesis pada 3 enzim kunci. Di sini ada glukosa 6-fosfat, fruktosa 1,6-bisfosfat, dan fosfoenolpiruvat karbokinase. Itu terjadi dan juga ada reaksi yang bersifat irreversibel. Di sini dapat disimpulkan bahwa jalur gluconeogenesis bukanlah kebalikan dari glikolisis. Dia memiliki jalur metabolisme yang memiliki reaksi dan enzimnya tersendiri. Nah, di sini ada 2 gambar. Yang pertama itu adalah gambar dari kerja dari hormon insulin, di mana hormon insulin dia itu akan mendorong glikolisis dan menghambat proses gluconeogenesis. Dapat dilihat di sini panahnya terhenti, dan untuk glikolisis itu panahnya berlanjut. Dan untuk glukagon dia menghambat proses glikolisis, dan juga sedangkan untuk gluconeogenesis dia diaktifkan atau dapat mendorong gluconeogenesis. Nah, ini dapat disimpulkan bahwa gluconeogenesis itu dan juga glikolisis menunjukkan 2 jalur regulasi hormon yang berbeda, sehingga gluconeogenesis bukanlah sekedar kebalikan dari glukolisis, tetapi memiliki jalur metabolisme sendiri dengan mekanisme enzimatik yang berbeda. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Afifa Indranisa akan melanjutkan materi terkait 3 langkah irreversibel glikolisis dan enzim bypassnya pada gluconeogenesis, di mana bypass sebelumnya merupakan jalur alternatif yang itu terjadi pada glukosa menghasilkan piruvat, itu merupakan glikolisis. Namun pada saat piruvat yang diubah menjadi oksaloasetat dan menghasilkan glukosa, itu disebut dengan gluconeogenesis. Pada glikolisis dan gluconeogenesis terdapat 3 reaksi yang menggunakan enzim berbeda sehingga atau menggunakan jalur alternatif, hal itu dinamakan dengan bypass. Terdapat 3 reaksi, yaitu yang pertama reaksi pengubahan glukosa menjadi glukosa 6-fosfat, dan bypass gluconeogenesisnya yaitu perubahan glukosa 6-fosfat menjadi glukosa yang dikatalis oleh enzim glukosa 6 fosfatase yang akan melepaskan glukosa bebas dari hati ke sirkulasi darah pada kondisi puasa. Selanjutnya reaksi kedua yaitu fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6-bisfosfat. Bypass gluconeogenesisnya yaitu fruktosa 1,6-bisfosfat menjadi fruktosa 6-fosfat dengan katalis enzim FBPS. FBPS ini adalah enzim penting dalam jalur gluconeogenesis yang mengontrol produksi glukosa di hati. Selanjutnya reaksi ketiga yaitu fosfoenolpiruvat menjadi piruvat dengan bypass gluconeogenesisnya yang berlangsung melalui 2 tahap, yaitu perubahan piruvat menjadi oksaloasetat dengan menggunakan enzim piruvat karboksilase, dan oksaloasetat menjadi fosfoenolpiruvat yang menggunakan enzim fosfoenolpiruvat karboksikinase atau PPCK. PPCK ini adalah enzim kunci gluconeogenesis yang meningkat pada saat kondisi puasa untuk meningkatkan produksi glukosa oleh hati. Selanjutnya yaitu peran insulin dan glukagon dalam glikolisis dan gluconeogenesis. Pada gambar terlihat regulasi metabolisme di hati oleh insulin dan glukagon. Pada saat insulin meningkat, jalur PI3K atau AKT diaktifkan sehingga meningkatkan glikolisis, sintesis glikogen dan lipogenesis serta menghambat gluconeogenesis. Glukagon akan mengaktifkan jalur CAMP PKA yang merangsang gluconeogenesis untuk menghasilkan glukosa serta meningkatkan beta oksidasi dan ketogenesis, sementara glikolisis akan ditekan. Pada saat kondisi puasa, terjadinya peningkatan glukagon. Kadar gula darah itu akan menurun, sehingga glukagon akan dihasilkan oleh pankreas untuk meningkatkan glukosa. Glukagon ini akan meningkat dan menghambat glikolisis. Kemudian glukagon itu akan menempel pada reseptor di sel hati untuk memicu terbentuknya CAMP. Kemudian CAMP akan mengaktifkan PKA, yaitu enzim yang mengatur aktivitas banyak enzim metabolisme. Enzim-enzim tersebut berupa PEPCK, FBPS, dan G6PS. Selanjutnya, prekursor metabolik seperti piruvat dan oksaloasetat akan diubah kembali menjadi glukosa, yang selanjutnya juga gluconeogenesis itu akan meningkat, sehingga hati akan menghasilkan glukosa untuk mempertahankan kadar glukosa darah. Dapat kesimpulan bahwa pada saat puasa, glukosa akan dihasilkan oleh tubuh melalui proses peningkatan glukagon. Dari glukosa ini dihasilkan oleh hati sehingga kadar gula darah di dalam tubuh tetap terjaga dan tidak terjadinya kekurangan gula darah. Selanjutnya pada sel kanker atau Warburg effect atau yang disebut atau terjadinya peningkatan kadar hormon insulin.
Pada kasus kanker ini, terdapat 3 kondisi, yaitu terjadinya peningkatan enzim heksokinase 2, terjadinya peningkatan enzim piruvat kinase M2, dan terbentuknya laktat walaupun ada oksigen. Hal ini terjadi karena pada sel kanker itu terjadi yang namanya metabolic reprogramming. Metabolic reprogramming ini adalah, kondisi suatu sel kanker yang membutuhkan banyak glukosa untuk dapat berkembang dengan cepat dan banyak. Penggunaan glukosa, yang banyak ini, glukosa pada sel kanker itu merupakan proses glikolisis. Glukosa diubah menjadi glukosa 6-fosfat itu menggunakan enzim heksokinase 2. Heksokinase 2 yang meningkat itu mengakibatkan glukosa yang dipakai itu akan banyak oleh sel kanker, sehingga sejalan dengan yang namanya tadi metabolic reprogramming. Penggunaan glukosa yang meningkat itu akan mengakibatkan glikolisis yang berlangsung dengan sangat aktif, dan karena adanya enzim piruvat kinase M2 itu akan menghasilkan banyak intermediat metabolit yang digunakan untuk sintesis DNA, protein, dan lipid, dan mendukung pertumbuhan serta pembelahan sel kanker. Karena adanya piruvat kinase M2 ini akan mendukung pembentukan sel kanker baru karena adanya pembentukan DNA, protein, dan lipid tadi. Kemudian pada akhirnya dari proses glikolisis itu akan terbentuk piruvat. Namun piruvat dengan sangat cepat akan diubah menjadi laktat, direduksi menjadi laktat dengan kondisi oksigen tersedia. Produksi laktat yang tinggi inilah yang dikenal dengan yang namanya Warburg effect yang mendukung pertumbuhan dan proliferasi sel kanker. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Oriza Sativa akan melanjutkan presentasi dengan membahas regulasi alosterik pada PFK1 yaitu fosfofruktokinase dan FBP fase 1 yaitu fruktosa 16 bifosfatase. Pada gambar yang ditunjukkan itu adalah pengaturan alosterik antara enzim FK1 pada jalur glikolisis dan enzim FB fase 1 pada jalur gluconeogenesis. Kedua enzim ini mengontrol perubahan antara fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 16 bifosfat dan sebaliknya. Pada jalur glikolisis, enzim fosfofruktokinase mengubah fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 16 bifosfat. Aktivitas enzim ini dirangsang oleh fruktosa 26 bifosfat dan AMP, yang menandakan bahwa sel membutuhkan energi. Dan inhibitornya yaitu ATP, citra, dan ion H+ yang menghambat fosfofruktokinase karena menunjukkan bahwa energi dalam sel sudah cukup sehingga proses glikolisis tidak perlu berlangsung dengan cepat. Pada jalur gluconeogenesis, enzim fruktase 16 bifosfatase mengkatalisis reaksi kebalikannya, yaitu mengubah fruktosa 16 bifosfat kembali menjadi fruktosa 6-fosfat. Aktivitas enzim ini dihambat oleh fruktosa 26 bifosfat dan AMP karena kedua molekul tersebut menandakan kebutuhan energi yang tinggi sehingga tubuh lebih memilih menjalankan glikolisis. Sebaliknya, sitrat mengaktifkan fruktosa 16 bifosfatase yang menandakan ketersediaan energi cukup dan mendorong pembentukan glukosa melalui gluconeogenesis. Dalam kondisi puasa dan sel kanker terjadi peralihan metabolisme yang sangat dipengaruhi oleh regulasi alosterik dua enzim ini. Pada saat puasa, tubuh mengalami penurunan kadar gula darah dan peningkatan hormon glukagon. Glukagon menurunkan kadar fruktosa 26 bifosfat yang merupakan aktivator kuat fosfofruktoskinase dan inhibitor fruktosa 16 bifosfatase. Penurunan fruktosa 26 bifosfat menyebabkan PFK terhambat dan PFB fase aktif sehingga glikolisis ditekan dan glucogenesis diaktifkan. Sebaliknya, pada sel kanker terjadi fenomena yang dikenal sebagai Warburg effect, di mana sel tetap melakukan glikolisis meskipun tersedia oksigen cukup untuk respirasi aerobik. Dalam kondisi ini, fruktosa 26 bifosfat seringkali meningkat secara abnormal akibat diregulasi enzim PFK2 dan enzim FB fase 2, sehingga PFK1 tetap aktif dan FB fase 1 terhambat. AMP juga tinggi karena kebutuhan energi cepat untuk proliferasi. Akibatnya, glikolisis berlangsung terus-menerus, menghasilkan metabolit antara yang digunakan untuk sintesis nukleotida, lipid, dan protein, bukan untuk efisiensi energi. Gluconeogenesis tidak berjalan karena tidak membutuhkan dalam konteks pertumbuhan sel kanker yang agresif. Selanjutnya, kedua jalur glikolisis dan gluconeogenesis tidak aktif secara maksimal pada saat yang sama, karena kedua jalur ini merupakan metabolisme yang memiliki fungsi berlawanan. Glikolisis memecah glukosa menjadi pirufat untuk menghasilkan energi, sedangkan gluconeogenesis membentuk glukosa dari senyawa karbohidrat seperti laktat, gliserol, dan asam amino. Jika kedua jalur ini aktif secara bersamaan, maka akan terjadi futile cycle, yaitu siklus yang sia-sia. Dalam siklus ini, fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 16 bifosfat oleh fosfofruktokinase 1. Senyawa tersebut kemudian diubah kembali menjadi fruktosa 6-fosfat oleh fruktose 16 bifosfat. Akibatnya, ATP terus digunakan tanpa menghasilkan produk metabolik dan energi sel terbuang sebagai phosphorus. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Nazla Fitriana Siva akan melanjutkan materi dari rekan saya. Selanjutnya itu interpretasi data ekspresi enzim. Yang pertama itu ada jalur yang didominasi, di mana pada artikel itu menunjukkan jalur yang didominasi yaitu jalur glikolisis. Karena yang pertama pada artikel itu disebutkan berbeda dengan sel normal, yang terutama bergantung pada fosforilasi oksidatif mitokondria untuk menghasilkan energi. Sebagian besar sel kanker justru bergabung pada glikolisis anaerobik. Gimana maksudnya? Pada sel normal sudah berdiferensiasi energi utama, dihasilkan melalui respirasi seluler di mitokondria. Dalam proses ini, glukosa dipecah secara lengkap sehingga menghasilkan ATP yang lebih banyak. Namun pada sel kanker, metabolisme itu berubah. Sel kanker lebih banyak menggunakan glikolisis, yaitu pemecahan glukosa di sitoplasma. Tapi pada proses ini tetap terjadi walaupun oksigennya tersedia, sehingga disebut dengan glikolisis aerobik. Pernyataan yang kedua yaitu sebagian besar sel kanker menghasilkan laktat dalam jumlah besar, terlepas dari ketersediaan oksigen sehingga metabolismenya disebut glikolisis aerobik. Maksudnya, dalam glikolisis, glukosa itu diubah menjadi pirufat. Jika oksigen cukup, pirufat biasanya masuk ke mitokondria untuk respirasi seluler. Pernyataan yang kedua yaitu, sebagian besar sel kanker itu menghasilkan laktat dalam jumlah yang besar, terlepas dari ketersediaan oksigen, sehingga metabolismenya disebut glikolisis aerob.
Maksudnya dalam glikolisis, glukosa diubah menjadi pirufat jika oksigen cukup. Pirufat biasanya masuk ke mitokondria untuk respirasi seluler. Namun, pada sel kanker, pirufat justru banyak diubah menjadi laktat oleh enzim laktat dehidrogenase. Yang ketiga yaitu Warburg menemukan bahwa sel kanker menfermentasi glukosa menjadi laktat bahkan ketika oksigen cukup untuk mendukung fosforilasi oksidatif. Maksudnya normalnya fermentasi terjadi ketika oksigen tidak tersedia. Namun, Warburg menemukan bahwa sel kanker tetap melakukan proses yang mirip dengan fermentasi meskipun oksigen ada. Ternyata ada indikator metabolit. Yang pertama yaitu produksi laktat yang tinggi. Pada kondisi normal, jika oksigen tersedia, maka pirufat dari glikolisis akan masuk ke mitokondria untuk menjalani siklus asam sitrat dan fosforilasi oksidatif. Namun, pada sel kanker, pirufat justru banyak diubah menjadi laktat oleh enzim laktat dehidrogenase. Yang kedua yaitu peningkatan konsumsi glukosa. Artikel mengatakan, aktivasi jalur PI3K itu merangsang penyerapan glukosa dan aliran melalui bagian awal glikolisis. Ini berarti bahwa lebih banyak glukosa yang masuk ke dalam sel dan glikolisis dapat berlangsung dengan cepat. Yang ketiga yaitu aktivitas enzim glikolisis meningkat. Enzim heksokinase dan piruvat kinase ini mempercepat aliran metabolis dalam jalur glikolisis, yang sehingga glukosa cepat diubah menjadi piruvat dan piruvat kemudian diubah menjadi laktat. Yang keempat yaitu pengalihan metabolit ke jalur biosintesis. Pada artikel itu dijelaskan bahwa sebagian glukosa tidak digunakan untuk ATP tetapi untuk biosintesis. Selanjutnya itu ada mekanisme jalur peningkatan laktat meningkat, di mana jika kadar laktat meningkat, maka jalur metabolisme yang aktif yaitu glikolisis aerob. Menurut eee, van der Heyden, sel kanker cenderung menfermentasi glukosa menjadi laktat meskipun oksigen tersedia. Pada jaringan normal, bisa dilihat pada gambar, pada jaringan normal itu ketika oksigen tersedia, glukosa akan dipecah melalui glikolisis menjadi pirufat, kemudian pirufat masuk ke mitokondria dan menghasilkan fosforilasi oksidatif. Proses ini terjadi proses ini menghasilkan energi yang tinggi sekitar lebih kurang 36 ATP per molekul glukosa dan menghasilkan produk akhir yaitu CO2. Namun jika oksigen tidak tersedia, eee, pirufat tidak dapat masuk ke mitokondria sehingga akan diubah menjadi laktat melalui glikolisis anaerob yang hanya akan menghasilkan 2 ATP per molekul glukosa. Sebaliknya pada sel proliferatif atau sel tumor itu dapat dilihat pada gambar, metabolisme glukosa itu berbeda. Meskipun oksigen tersedia, sebagian besar pirufat yang dihasilkan dari glikolisis tidak masuk ke mitokondria tetapi justru diubah menjadi laktat. Pada gambar terlihat sekitar 85% pirufat itu diubah menjadi laktat dan hanya 5% itu masuk ke mitokondria. Proses ini disebut glikolisis aerob atau Warburg effect yang menghasilkan energi sekitar 4 ATP per glukosa. Mekanisme ini menunjukkan bahwa sel kanker lebih mengandalkan glikolisis yang cepat dan produksi laktat yang tinggi untuk mendukung pertumbuhan dan proliferasi sel. Baiklah, saya Mutiara Nurfiza Zizifa dengan NIM 23104135 akan melanjutkan materi dari rekan saya. Selanjutnya, perbandingan efisiensi energi antara jalur metabolisme glikolisis dan gluconeogenesis. Tabel ini memaparkan perbandingan efisiensi energi antara jalur metabolisme glikolisis dan gluconeogenesis berdasarkan parameter ATP yield dan ATP cost per satu molekul glukosa. Nah, pada jalur glikolisis terjadi proses katabolisme yang bersifat menghasilkan energi bersih sebesar 2 ATP. Hasil ini diperoleh dari total 4 ATP yang diproduksi pada tahap payoff dikurangi dengan 2 ATP yang digunakan sebagai investasi di awal proses, serta tambahan hasil berupa 2 NADH. Sebaliknya, gluconeogenesis merupakan jalur anabolisme yang bersifat membutuhkan energi besar untuk mensintesis kembali glukosa. Jalur ini memerlukan biaya total sebesar 6 ATP, yang terdiri dari penggunaan langsung 4 ATP dan 2 GTP, yang mana 2 GTP itu setara dengan 2 ATP, serta konsumsi 2 NADH sebagai agen pada reduksi. Perbedaan neto antara energi yang dihasilkan glikolisis 2 ATP dan energi yang dibutuhkan gluconeogenesis 6 ATP menunjukkan adanya selisih sebesar 4 ATP. Nah, selisih energi ini secara termodinamika memastikan bahwa proses pembentukan glukosa tetap berjalan searah irreversibel dan mencegah terjadi siklus sia-sia yang dapat memboroskan cadangan energi. Lalu selanjutnya, skema perbandingan komprehensif glikolisis dan gluconeogenesis. Pada struktur awal dan produk akhir, glikolisis pada sel kanker menggunakan glukosa dari darah melalui heksokinase 2 untuk menghasilkan laktat dalam jumlah yang tinggi. Sebaliknya, gluconeogenesis menggunakan bahan non-karbohidrat seperti laktat, gliserol, dan asam amino untuk mensintesis glukosa yang kemudian dilepaskan kembali ke darah. Selanjutnya, enzim kunci. Jalur glikolisis dikendalikan oleh enzim seperti heksokinase 2, mengubah glukosa menjadi glukosa 6-fosfat, dan PKM2 mengubah PEP menjadi pirufat secara lambat. Sementara itu, gluconeogenesis mengandalkan enzim spesifik seperti PPCK yang mengubah oksaloasetat menjadi fosfoenol pirufat. Lalu pada enzim FP-tase mengubah fruktosa 1,6-bifosfat dan pada enzim glukosa 6-tase mengubah glukosa 6-fosfat menjadi glukosa untuk mengembalikan tahapan yang tidak dapat balik pada glikolisis. Lalu selanjutnya mekanisme regulasi. Pada regulasi glikolisis pada sel kanker dipacu oleh onkogen MYC atau RAS, hormon insulin, serta faktor hipoksia IF1-alfa. Sedangkan pada gluconeogenesis diaktifkan oleh peningkatan hormon glukagon dan penurunan insulin selama kondisi puasa, serta dihambat oleh molekul fruktosa 2,6-bifosfat pada enzim FB tase.
Lalu selanjutnya kondisi fisiologis. Glikolisis mendominasi pada sel kanker yang mengalami proliferasi cepat karena membutuhkan energi dan bahan baku biomolekul secara instan. Gluconeogenesis menjadi dominan saat tubuh dalam kondisi puasa, di mana cadangan glikogen telah terdegradasi sehingga tubuh harus memproduksi glukosa secara mandiri. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata dan penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.